Assalamualaikum good people and also good vibes. Jumpa suara lagi dengan saya Novi DP di Depcast FM. Bagaimana kabarnya teman-teman Depcast hari ini? Semoga selalu sehat jiwa dan raga ya teman-teman Depcast. Dan gak bosan-bosannya saya ingatkan selalu untuk stay with protokol COVID-19. Dan semoga pandemik COVID-19 ini segera berakhir. Oke, teman-teman Depcast semua, kali ini saya akan bahas tentang drama Korea yang beberapa saat lalu sangat viral banget ya di Indonesia ataupun di dunia gitu ya. Nah, kebetulan saja drama Korea itu baru saja selesai. Jumlah episodenya itu ada 16 episode. Nah, judulnya adalah Startup ya. Nah, teman-teman Depcast, di dalam drama Korea saat ini banyak sekali yang bisa kita ambil sisi positifnya. Berangkat dari Park Hye-yoon sebagai penulis drama Korea Startup, saya rasa ini perlu diberikan standing applause. Kenapa? Karena cerita yang dia tulis mampu membuat penggemar drakor yang dirilis sejak 17 Oktober ini seolah menjadi pilihan seperti dalam memilih presiden gitu ya, teman-teman Depcast. Penonton drama Startup ini kemudian terbagi menjadi dua tim. Yang pertama ada timnya Han Je Pyong yang diperankan oleh Kim Son Ho dan juga timnya Nam Do San yang diperankan oleh Nam Jo Hyuk. Nah, para pendukung dua tim ini asik mengempanyekan di dunia sosial media ya, baik kelebihan maupun kekuatan dan kehebatan dari Han Je Pyong maupun Nam Do San. Setiap pekan ini selalu dibahas oleh para penggemar drakor karena memang film startup ini atau drama Korea startup ini ditayangkan setiap pekan, Sabtu dan Minggu. Seperti Pilpres, banyak sekali kampanye hitam juga rupanya, berupa pengungkapan hal-hal buruk dari kedua pemeran pria tersebut, termasuk alasan lawan yang gak sebanding dengan Seoldalmi ya. Seoldalmi diperankan oleh Bae Suji. Kemudian beberapa penggemar drakor juga terkadang melewati batas fisik ya, menyerang personel pemainnya di dalam sosial media, padahal kan sosial media itu yang dipunyai oleh mereka adalah sosial media pribadinya. Nah, kadang-kadang mungkin terbawa alur cerita ya. Nah, teman-teman Depcast, di sisi lain juga banyak sih pendukung-pendukung yang memilih netral ya, dan juga memilih pemain lain seperti banyak juga yang mendukung Halmoni yang diperankan oleh Choi Won-duk, kemudian Won In-jae, juga ada Lee Chul-san, Nam Chon-ho ya, kemudian juga ada Yong Sil. Nah, itu juga ada beberapa penggemar drakor juga mendukung para pendamping film drakor ini. Nah, sehingga kalau menurut saya sih wajar rasanya kalau startup selalu menjadi trending topik di media sosial sejak episode pertama hingga episode terakhir ya. Terakhir itu tanggal 6 Desember kemarin. Nah, beberapa tagar sempat naik sih ya di Twitter itu. Contohnya hashtag tim Han Je Pyong, kemudian hashtag tim Nam Do San. Kemudian juga Pahan juga sempat trending topik dalam beberapa pekan gitu ya. Nah, teman-teman Depcast, startup secara garis besar menceritakan keinginan sekelompok anak muda yang ingin mencapai kesuksesan dalam perusahaan rintisan. Nah, kali ini kita bahas deh sisi positifnya dari drama Korea startup ini ya teman-teman Depcast. Yang pertama yang kita bisa ambil adalah kita harus yakin pada pilihan kita. Hal yang pertama, kita tidak menyesali dengan apa yang sudah kita pilih. Seperti ketika orang tua Seoldalmi bercerai dan kemudian Seoldalmi memilih ikut ayahnya, ia tidak menyesal dengan pilihannya. Walaupun kehidupannya tidak semulus kakaknya yang ikut dengan ibunya. Begitu pula dengan Choi Won-duk yang tetap merasa percaya untuk menolong Han Je Pyong ketika remaja. Ia tetap membantunya walau Je Pyong mengatakan dirinya bukanlah orang yang baik. Nah, yang kedua adalah berpendidikan rendah bukan berarti kita tidak mampu. Korea drama startup ini akan pasti membuatmu termotivasi agar tidak berkecil hati karena belum memiliki kesempatan untuk
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bukan berarti kamu tidak mampu ya. Dalam drama ini kamu bisa mencontoh sikapnya Sodalmi tetap berusaha pada tujuannya. Dengan usaha kerasnya bahkan ia mampu membuat dirinya lolos sebagai CEO ketika perekrutan di Sandbox. Yang ketiga adalah pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Kamu bisa termotivasi agar tidak pantang menyerah pada apa yang kamu impikan dan tetap berusaha. Seperti Dosan, Yongsan, dan Chulsan yang tetap gigih berusaha agar Samsantek tetap masuk dalam Sandbox ya. Dalmi yang ingin merintis bisnisnya, serta Won In-jae yang berani bangkit dari persoalan yang menimpanya. Yang keempat adalah tim adalah most important, harus saling merangkul. Drama ini juga memperlihatkan bagaimana sebuah tim itu dapat saling mendukung dan berusaha bersama. Dosan, Yongsan, dan Chulsan yang ingin Samsantek masuk ke Sandbox, namun keadaan Dosan yang gagal mendapat posisi sebagai CEO ya karena keterkurangan dia untuk public speakingnya gitu ya, membuat mereka harus mendapatkan CEO baru. Nah, kemudian setelah diterimanya Sodalmi sebagai CEO dan masuknya Saha, mereka bersama berusaha agar Samsantek berhasil dapat masuk ke dalam Sandbox. Walaupun pendidikan Dalmi adalah cuma lulusan SMA, mereka yakin dan saling mendukung dalam bagian masing-masing. Yang kelima, jangan melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Pelajaran berharga dari drama salah berikutnya bisa kita ambil dari Nam Dosan, karena dia merupakan tokoh utama laki-laki yang digambarkan sebagai sosok jenius dalam bidang matematika. Kemudian dia juga merintis sebuah perusahaan teknologi bersama kedua temannya. Walaupun dirinya jenius, namun perusahaan teknologi yang dibangunnya gak kunjung berhasil menemukan investor yang akan membantu bisnisnya. Sayangnya tanpa mereka sadari bahwa kesalahan yang terjadi adalah kesalahan yang berulang kali mereka lakukan, dan yang ini pada akhirnya disampaikan oleh Han Je-pyong sebagai ahli investor gitu ya. Lalu yang keenam adalah kegigihan dan ketekunan tidak akan mengkhianati hasil. Jadi perjuangan untuk orang sukses terlihat pada serial ini. Berbagai tokoh tuh saling menunjukkan kegigihan dan ketekunannya dalam melakukan pekerjaan. Meski banyak diterpa sejumlah masalah, Sodalmi tetap fokus kepada impiannya dan tidak ragu untuk menerima kritikan dari orang lain. Dan itulah yang menjadikan Sodalmi pribadi yang lebih kuat lagi. Yang ketujuh, jujur dan tulus. Penonton disuguhkan dengan ketulusan yang ditampilkan oleh beberapa karakter. Salah satunya adalah Choi Won-duk, neneknya Sodalmi yang diperankan oleh Kim Hae-sok. Perempuan penuh baya yang sering dipanggil Harmony itu memberikan kasih sayang tulus kepada cucunya. Nah, selain ketulusan, kejujuran juga menjadi utama. Han Je-pyong dan Harmony bertahun-tahun membohongi Sodalmi mengenai sosok Nam Dosan dalam surat. Han Je-pyong juga membohongi dirinya sendiri dengan tidak mengakui rasa sukanya kepada Sodalmi. Akibatnya Han Je-pyong harus menerima kenyataan dan menerima Sodalmi bersama Nam Dosan. Oke, yang kedelapan adalah masa lalu yang kelam tidak akan menjadi hambatan untuk seseorang bisa sukses. Tentunya setiap orang selalu memiliki cerita masa lalu masing-masing. Dari serial ini dapat kita lihat bahwa masa lalu yang buruk tidak akan menjadi penghambat untuk mencapai kesuksesan. Seperti yang diceritakan hidup Sodalmi sejak kecil kurang mengenakan. Ia memilih tinggal bersama ayahnya setelah bercerai dengan ibunya. Meski demikian, Sodalmi tetap ingin membuktikan kalau dirinya mampu menjadi pemimpin perusahaan dan membuat hidupnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah jadikan kritikan sebagai masukan untuk jadi lebih baik. Ini bisa dilihat respon Sodalmi saat mendapat kritikan dari Han Je-pyong sebagai mentor bisnisnya merupakan pengalaman pelajaran berharga dari drama setap ini. Bukan hanya kritikan dari sang mentor, tapi juga dari sang kakak. Nah, bukannya dengan kritikan itu makin terbuat Sodalmi makin terpuruk, tapi justru ia menjadikan motivasi dan kritikan itu sebagai masukan untuk membuat dirinya dan timnya menjadi lebih baik. Sodalmi merespon kritikan Han Je-pyong sebagai saran untuk mempertimbangkan berbagai keputusannya sebagai CEO yang dirintisnya. Nah, drama ini bukan saja menyajikan sebagai drama penghibur saja, tapi juga merupakan pelajaran yang sangat berharga ya untuk kita semua. Supaya orang yang nonton ini mempunyai pesan moral yang sangat positif seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengalah bukan berarti kalah. Sebagai pemenang Olimpiade Matematika termuda,
saat kecil Dosan selalu diagung-agungkan oleh orang dewasa. Dia pun banyak sekali mendapat tawaran masuk perguruan tinggi di usianya yang menginjak 13 tahun. Tetapi kepintarannya saat di kampus membuat dia dibanding-bandingkan dengan mahasiswa di sana. Ya, ketika dia bisa menyelesaikan soal matematika, dia akan mendengar, "Kamu mahasiswa kenapa bisa kalah sama anak 13 tahun?" Oleh karena itu, dia pun sengaja menjawab soal dengan salah. Dia ingin memberikan kesempatan pada orang lain terlebih dahulu, gitu ya. Oke, kemudian percaya bahwa di setiap cobaan ada selalu jalan ya. Sebelum grup Samson Tech berhasil lolos ke Sandbox, Dalmi anggota Samson Tech bahkan investor kaya raya Han Ji Pyong sempat mengalami pasang surut kehidupan. Dalmi yang memilih ayahnya harus rela hidup susah karena ayahnya meninggal sebelum sempat mengembangkan bisnisnya. Dia bahkan rela tidak kuliah dan bekerja part-time agar neneknya bisa berjualan kondok lagi. Nah, walaupun Dosan sempat memenangkan Olimpiade Matematika saat kecil, tapi itu nggak menjamin kehidupan Dosan di saat dewasa. Kemudian selanjutnya adalah hidup ini memang tidak mudah, tetapi segala tempat hidup akan membentuk karakter yang lebih kokoh. Penggambaran sosok Sodalmi yang hidup dengan penuh tantangan memberikan pelajaran berharga dari drama startup bagi para penontonnya ya. Saat itu Sodalmi ditanya oleh neneknya apakah ia menyesal karena sudah memilih ayahnya. Neneknya merasa bersalah karena hidup Sodalmi tidak semudah kakaknya Won In-jae. Namun Sodalmi justru bersikap bijak dengan mengatakan bahwa merasakan badai salju akan membuat musim semi menjadi indah baginya. Oke, yang terakhir adalah kamu tidak akan pernah tahu masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan kamu belum tentu tahu ya. Pasti belum tentu tahu, tapi kamu tahu jika kamu harus tetap berusaha dari sekarang. Mungkin saja kamu bisa bangkit dan sukses seperti Han Ji Pyong atau jatuh seketika seperti Won In-jae yang dikhianati oleh ayahnya, tapi dia mau bangkit dan membangun kembali bisnisnya dari nol. Nah, dari drama ini banyak sekali pesan-pesan yang kita bisa ambil gitu ya dari film ini gitu ya, bahwa kita mampu dari kegagalan yang kita terima, kemudian kita jangan menyerah gitu ya. Kita juga jangan melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang, harus jujur, integritas harus tinggi ya. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita gitu ya. Oke teman-teman Depkes, banyak sekali sisi positif yang bisa kita ambil dari drama Korea Startup ini. Bagi yang belum nonton, coba ditonton, kalian pasti akan dapat complete package di dalamnya ya, seperti bahagianya, humornya, sedihnya, pasti akan dapat sekali. Oke teman-teman Depkes, sampai sini dulu tema kita hari ini. Kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang dengan tema yang berbeda dan lebih menarik lagi. Saya DP undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.